Halo, pada kesempatan kali ini kita akan bahas modul tutorial 7 bagian B nomor 9. Nah, pada gambar samping sebuah tembaga yang lurus dan panjang, atau bisa kita bilang L-nya mendekati tak hingga diameternya 2,5 mm atau sama dengan R-nya 1,25 kali 10⁻³ meter dengan hambatan R 1 enggak, hambatan perpanjang 1/1 ohm/300 meter yang mengalirkan sebuah arus seragam sebesar I 25 ampere. Ini ya sumbu X positif. Ini I-nya, arahnya sumbu X positif. Nah, mengalirkan pada titik P di permukaan kawat, hitunglah besar dari A, medan listrik E. Nah, jadi medan listrik E di titik P ini ya. Nah, caranya gimana? Saya bisa lihat gini. Jadi ini kita mau cari tahu nih hubungan E dengan R itu apa. Jadi E selama ini yang kita tahu kan E sama dengan kaki per R kuadrat. Dengan R apa? Nah, R ini sebenarnya kita juga dikasih tahu arusnya kan. Berarti I kali R itu berhubungan dengan namanya tegangan. Kita tahu beda potensial kalau misalnya muatan itu kaki per R. Ini udah pernah di bab sebelumnya, kaki per R. Nah, berarti hubungannya adalah misal kita bagi E per V. Ini boleh dibalik-balik yang mana aja, kaki per R kuadrat untuk perbandingan aja kan. Kaki per R. Nah, kaki, coret kaki, R kuadrat sama R. Menang R yang atas berarti E per V sama dengan 1 per R. Nih, nah berarti R ini sama dengan jarak. Nah, jaraknya itu kan L. Supaya nggak tukar sama R besar ini, kita bisa bilang ini untuk L. Nah, yang dimaksud adalah jarak antar titiknya itu. Nah, berarti bisa kita bilang E sama dengan V per L. Karena ini yang kita mau cari adalah E-nya, medan listrik besarnya, skalar. Nah, V-nya beda potensialnya kita nggak tahu ini. Tapi kita tahu kalau V itu I kali R. Nah, ini kita untungnya udah lengkap. Nah, I-nya kita tahu 25. Ini rambatnya ke sumbu X ya. Jadi karena ini skalar itu berarti arah rambatnya dia nggak ada yang berubah, arah rambatnya semua sama. Nah, 25 kali R-nya kita nggak tahu, tapi kita tahu R per L. Nah, R per L adalah 1/300. Hanya tadi 2, A-nya itu ya 25. Itu sama dengan 0,0833333 gitu. Satuannya adalah volt. Bukan, medan ya. Newton per coulomb. Yang B dia minta medan magnet. Kita bisa tahu ya, misalnya dia kan ini ada arusnya gini kan. Kita anggap ini suatu lingkaran gitu ya, tapi dilihat dari samping. Nah, ini kita pernah tahu aturan tangan kanan kan. Misalnya ini ibu jari kita, terus ini 4 jari yang lain pakai tangan kanan gitu. Nah, kita temukan di titik P ini dia akan keluar di arah keluar dari bidang, keluar dari bidang gambar. Kalau menggunakan konsep anak panah itu berarti dia titik. Nah, karena arahnya keluar, kemudian kita tahu kalau B itu mu 0I per 2pi R. Ini kan untuk lingkaran ini. Ini tabung di misalnya ini 4 kali 10⁻⁷ kali I-nya tadi kita 25 ampere 2pi R-nya tadi berapa? R-nya tadi kita udah hitung juga. Ini 1,25 kali 10⁻⁵. Yoi. Nah, ini sama ini berarti 2,5 ya. Sama ini 2,5 di 25 bagi 2,5 10.
Ya, kita hitung kalkulator aja kan. 4 kali 10 pangkat. Enggak, 4 kali 10 pangkat dengan 7. Ini kali 10 dibagi pi dibagi 10 atau dikali 10 pangkat 10 pangkat 3. Itu hasilnya adalah 1,27. Hasilnya adalah 1,273 sekian 10 pangkat 3 Tesla. Nah, untuk C, yang bagian C, dia vector pointing S nih, cari vector pointing S dan tentukan vector pointing S. Vector pointing itu apa? Vector pointing itu menunjukkan laju perambatan energi per satuan luas. Jadi, terus setelah melewati penurunan gitu ya, rumusnya adalah 1/μ0 E cross B untuk vektor. Nah, adalah vector pointing S. Karena kita udah tahu besar-besarnya, kita mau tahu besar S-nya juga, jadi bukan S vektor ya, tapi S aja. Nah, gimana caranya? Kita adalah kita tahu kalau sesuatu di cross, E cross B sama dengan EB sin theta gitu ya. Nah, tapi sin theta-nya di sini, karena arah medan magnet dan medan listrik itu pasti saling tegak lurus, berarti sin theta-nya akan jadi 1. Jadi sama aja kayak EB per 0. Nah, E-nya kita tahu 0,083. μ0-nya kita tahu, bukan, B-nya kita tahu 1,273 kali 10 pangkat 3 per μ0-nya 4 kali 10 pangkat 7. Bisa kita hitung lagi 0,083 kali 1,273 kali 10 pangkat 3 bagi 4 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya adalah sekitar ya, nggak besar, 260, salah ya, nggak apa-apa sih, 264,1475. Ini sekian juga karena sebetulnya nggak bulat gitu ya. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Nah, itu untuk besarnya. Nah, sekarang kemudian yang D kita cari adalah arah dari S-nya. Nah, arah dari S-nya ini μ0 kita anggap konstanta kan ya, E cross B. Ini berarti arahnya adalah arah S sama dengan arah E sama dengan arah B gini ya. Arah semuanya ini kalau misalnya ini di cross, kita nggak tahu ini, kita tahu E-nya arahnya adalah ke arah yang sama dengan ini, arah yang sama dengan arusnya ke kanan, maka dia juga ke kanan atau ke sumbu X positif, terus di-crosskan dengan arah medan magnetnya. Nah, kita tadi tahu arah medan magnetnya keluar dari bidang, jadi Z positif itu K. Nah, ini kita tadi pernah bahas. Nah, ini siklus ini kita mau cari I cross K. Ini nggak bisa I cross K, berarti yang bawah I cross K sama dengan min J. Oke, I cross K adalah min J. Nah, berarti kalau kita mau min J, berarti udah arahnya adalah min J atau sumbu Y negatif. Oke, terima kasih.